Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang materi listrik statis. Sebelum itu, perkenalkan kami tim pembuat video dari program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Beberapa dari kita pasti memiliki masalah dalam pembelajaran, misalnya seperti listrik statis. Apakah kamu pernah menggosokkan penggaris plastik pada kain wol? Setelah menggosokkan penggaris plastik tersebut dan didekatkan pada potongan kertas kecil, apa yang terjadi pada kertas tersebut? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Dari video pembelajaran ini akan membantu kita dalam memahami listrik statis. Ayo simak pembahasannya dengan baik ya. Kompetensi dasar pada materi ini adalah sebagai berikut. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik dengan benar. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi. Kita tahu bahwa listrik statis adalah jenis listrik yang terkumpul pada suatu objek akibat gesekan antara dua benda yang berbeda. Salah satu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ketika penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol, kedua benda ini memiliki muatan netral sebelum digosokkan. Namun, saat keduanya digosokkan, akan muncul loncatan elektron dari kain ke penggaris, sehingga saat didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka penggaris akan menarik potongan kertas kecil tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Agar lebih memahaminya, mari kita simak simulasinya dengan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Setelah dijalankan, akan muncul tampilan seperti berikut. Pada tampilan ini, jumlah proton dan elektron sama. Kita dapat menambahkan satu balon sehingga menjadi dua balon. Terdapat pula jaket wol dan dinding. Kita akan lihat bagaimana interaksi kedua muatan tersebut. Pada awalnya, semua benda netral sebelum digosokkan, dan kedua balon saling berdekatan. Kita akan menggosokkan balon hijau ke wol. Setelah digosokkan, terjadi perpindahan elektron dari wol ke balon, sehingga wol bermuatan positif dan balon negatif. Saat ditarik balon untuk menjauhi wol dan dilepaskan, maka terjadi tarik-menarik. Karena wol yang bermuatan positif dan balon bermuatan negatif, dikarenakan kedua muatannya berbeda jenis. Sedangkan yang bermuatan sejenis, misalnya balon kuning digosokkan dengan wol dan didekatkan dengan balon hijau, ternyata keduanya saling menjauh atau tolak-menolak. Hal ini dikarenakan kedua balon kelebihan elektron. Dapat dilihat, ternyata balon kuning mendekati atau menempel di dinding di dekat proton, dan elektronnya menjauh. Nah, ini merupakan interaksi dari dua muatan listrik. Setelah kita ketahui bahwa muatan listrik dapat saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, selanjutnya bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua benda? Seorang ilmuwan Prancis, Charles Augustin Coulomb, menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Nah, untuk itu, mari kita lakukan percobaan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik dan menghitung besar gaya kolom dua muatan listrik dengan menggunakan Pet Simulation. Setelah dijalankan, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini ada dua buah muatan
pertama dan muatan kedua yang bisa diberikan muatan negatif atau positif. Kita dapat menentukan masing-masing besar kedua muatan tersebut. Saat menentukan besar muatan, ternyata gaya yang dihasilkan berbeda. Dan di sini ada penggaris dengan panjang 10 cm untuk menentukan jarak yang diinginkan. Saat kita menentukan jaraknya, maka besarnya gaya listrik akan berubah sesuai jarak yang diatur. Misalnya pada jarak 2 cm dan muatan pertama negatif 2 mikrokolom dan muatan kedua 2 mikrokolom menghasilkan gaya listrik sebesar 90 Newton. Sedangkan pada jarak 4 cm dan muatan pertama negatif 2 mikrokolom dan muatan kedua 2 mikrokolom menghasilkan gaya listrik sebesar 22 Newton. Sedangkan saat kita menambahkan muatan, maka gaya listriknya semakin besar. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan PET simulation, disimpulkan mengenai interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Sesuai dengan bunyi hukum Coulomb, apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Secara matematis, gaya Coulomb dapat dirumuskan F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat dengan keterangan F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Q1 adalah besar muatan 1, Q2 adalah besar muatan 2, dan R adalah jarak antar muatan. Nah, untuk lebih jelas, ayo simak contoh soal berikut. Dua muatan sejenis besarnya 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Jika jarak dua muatan 6 cm, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Sehingga setelah dimasukkan nilai yang diketahui sesuai rumus, maka diperoleh besar gaya Coulomb yaitu 300 Newton. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah kalian telah memahami materi ini, maka kerjakan soal di bawah ini dan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar ya. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari materi ini, interaksi antar muatan listrik akan terjadi jika benda-benda yang bermuatan didekatkan satu sama lain. Gaya tolak-menolak terjadi pada benda-benda yang bermuatan sejenis, sedangkan gaya tarik-menarik akan terjadi pada benda-benda yang bermuatan tidak sejenis. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah besar muatan benda dan jarak benda. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Created using Powtoon.